Kalau kita belajar otak manusia, ini sesungguhnya otak kita nih ya, nyun sewu, ini kan otak kita nih ya, tadi kita sudah belajar bahwa dia tersambung-sambung. Ya, nah, semakin lanjut usia, sambungan otak itu semakin banyak sebetulnya. Semakin banyak, karena banyak banget yang, bayangin kita umur misalnya ya, saya 55 tahun, udah 55 tahun selama peristiwa di otak kita itu banyak sambungannya. Dan sambungan otak ini ya, 1 detik terjadi 2 juta sambungan. Jadi 2 juta sambungan. Artinya apa yang dilihat, didengar, dirasakan itu terjadi memori di otak manusia kan, terjadi memori. Nah, terkadang saking banyaknya sambungan, ada yang dia di antara sambungan-sambungan lain. Ya. Jadi paling sering gini, usia semakin lanjut. Kalau peristiwa yang dulu waktu masih muda, kita ingat. Kita ingat kenapa? Karena sambungannya sudah tebal. Karena waktu kita muda masih belum banyak yang kita pikirkan, ya kan? Ya. Waktu kita masih muda sampai SMA lah masih belum banyak yang kita pikirkan sehingga sambungannya itu dan sering diulang-ulang, cerita-cerita lama diulang makin tebal sambungannya gitu. Kita ingat itu. Saya disuruh cerita barangkali waktu kelas misalnya kelas 3 SMP kan dulu istilahnya kelas 3 SMP ya. Di Al-Azhar ya, waktu itu di lapangan, kalau di kantin itu bisa cerita itu karena tebal banget sambungan saya karena sering sudah saya ceritakan puluhan tahun. Tapi kalau coba saya ditanya, Bu Aisyah, ya kemarin sahur apa? Tunggu saya mikir dulu, apa kemarin ya gitu. Perlu waktu, kenapa? Karena sambungan neuron yang baru saja terjadi itu masih tipis. Masih tipis. Jadi kita harus mikir gitu. Kita searchingnya atau loadingnya agak lama, ya. Jadi gimana dong Bu Aisyah? Kalau begitu, karena sebetulnya kita bukan pikun sebetulnya, ya, kecuali ada penyakit, ya, misalnya kena virus kah, atau geger otak kah, atau misalnya penyakit-penyakit kronis, diabetes, hipertensi, ada kadang-kadang bisa membuat sambungannya ini sulit diakses atau sulit di searching. Tapi dalam kondisi kita sehat seperti sekarang, ya tadi Pak Sugiono tanya gimana cara ngatasinnya, ya maka pantang atau hindari untuk menyebut kita pikun. Karena sesungguhnya kita belum pikun, kita masih meloading atau men-searching. Ya. Makanya kalau misalnya lupa sesuatu apa yang dilakukan kemarin, tenang dulu. Tarik nafas panjang, rileks, terus mohon petunjuk, ya Allah kemarin saya makan apa ya? Walaupun cuma sebuah makanan saja, kita mohon Allah berikan ya satu petunjuk, karena nanti ya yang peristiwa yang kemarin dia muncul di permukaan otak kita. Oh iya, kemarin sahurnya ya telur isi kornet. Misalnya gitu. Ya kan? Kadang juga nama orang, ada nama orang kita lupa. Sebetulnya bukan lupa, dia ada di dalam ya kaitan-kaitan sambungan neuron yang lain. Jadi dia agak terbenam ke bawah. Makanya ya setiap mengingat sesuatu bilangnya adalah ya Allah mohon beri ingat saya, ingat. Kita selalu gini, aduh saya lupa ya Allah, lupa, tambah lupa lah kita. Karena apa yang kita ucapkan itu bisa terjadi, ya. Jadi sebetulnya dia nggak koslet, Pak, cuman lagi loading. Sebagaimana laptop lama yang udah banyak filenya, loadingnya akan lebih lambat dibanding laptop baru, ya kayak gitu. Nah, sekarang menghadapi toxic people, bagaimana Bu Aisyah? Kadang-kadang nyebelin, kita udah sabar, ya udah. Kalau ditanya apa ya, disuruh sabar terus ya, Mas. Suruh sabar terus. Paling enggak, satu kita perbanyak istighfar tadi, berbanyak istighfar. Kita menghadapi toxic people, kita ada upaya juga untuk ajak dia ngomong dulu. Ajak musyawarah. Tetapi sebelum musyawarah, itu tadi dituntun di Ali Imran 159. Mohon lembut, ya Allah, mohon lembut saya bicara sama orang ini, saya mau ajak bicara dia. Ya Allah, ya jauhkan keras dan kasar. Ya Allah, saya ya maafkan dia ya Allah. Saya maafkan orang ini ya Allah. Ampuni dia ya Allah. Karena Allah minta, maka maafkanlah mereka dan mohonkan ampun bagi mereka. Baru ajak bicara.
3 kali nggak bisa, berarti kan kita nggak satu frekuensi atau nggak satu paham atau nggak satu konsep. Ya sudah, ya kita ya tidak usah bersama-sama terus, kita menghindar atau kita melakukan jaga jarak. Bukan memutuskan hubungan silaturahim, tetapi kita tahu bahwa oh konsep dia berbeda sama saya karena 3 kali kita musyawarah, kita nggak ketemu, ya sudah apa-apa. Ya gitu aja. Ya, itulah juga manifestasi dari sabar. Kenapa? Karena kita tadi ya di dalam diri kita pakai Ali Imran 159, ya Allah saya maafkan fulan bin fulan ini, saya maafkan fulana binti fulan ini, ya Allah ampuni dia ya Allah. Nah itulah konsep sabar, karena kita ya bertawakal pada Allah, nanti Allah yang beri petunjuk pada orang ini bahwa oh kekhilafannya dia di sini, sebetulnya salahnya di sini, tanpa harus kita memaki-maki dia. Seperti itu ya. Jadi sekali lagi kita terus saja istighfar. Sampai kapan bersabar? Terus bersabar. Ya, sampai berjumpa Rasulullah di Telaga Kautsar, insyaallah.